Bapak Ibu sekalian, ada satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, sehingga ada satu riwayat yang datangnya dari Anas bin Malik. Kata beliau, kana aktsaru du'ain Nabi, bahwa Rasulullah paling sering berdoa dengan doa ini, yaitu doa minta di dunia bahagia dan minta di akhirat juga bahagia. Bahkan di akhirat kita terbebas dari siksa api neraka. Pengen begitu? Dunianya senang, akhiratnya juga senang. Jangan sampai dunianya susah, di akhirat juga susah. Nauzubillah. Apa itu doanya, Bu? Doa pengen hidup di dunia senang, di akhirat juga senang. Tahu doanya? Rabbana atina fid dunya. Udah nggak tahu ya. Itu doa dari Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Jadi doa yang paling terbaik itu Bapak Ibu sekalian adalah doa yang dari Allah. Itu doa paling terbaik. Doa terbaik kedua, doa yang dari Nabi. Nah, doa terbaik ketiga baru doa dari ulama. Nah, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Kenapa Nabi sampai menjadikan ini doa yang paling sering? Karena menurut tafsir Ibnu Katsir, di dalam asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas bin Sa'id bin Zubair, beliau mengisahkan dulu katanya ada satu kaum dari orang-orang Arab datang berwukuf. Ya, orang-orang Arab datang berwukuf. Kan wukuf itu tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Makanya ketika Bapak Ibu 2014 wukuf, Haji Akbar lagi, itu doanya apa? Dan udah 5 tahun ya, 6 tahun, itu udah ada yang kekobul apa belum? Ya. Nah, wukuf ini adalah tempat yang sangat mustajab dan waktu kesempatan yang sangat mustajab, sehingga orang-orang Arab yang datang ke tempat wukuf, beliau berdoa. Apa yang mereka doakan? Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan. Mungkin waktu itu Arab nggak hujan-hujan, ya. Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan kesuburan. Dan jadikanlah tahun ini banyak anak yang baik-baik. Itu doanya ketika orang ada di mana? Di Arafah. Mereka katanya tidak sedikit pun menyinggung tentang doa buat akhirat. Itu doa yang tadi tuh semuanya buat dunia, nggak ada buat akhiratnya. Sehingga Allah mencela orang-orang yang berdoa hanya minta dunia doang. Kan kita sering berdoa, kalau kita doa, ya Allah sehatin saya, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah anak saya udah begini, ya Allah anak saya udah sukses, ya Allah begini kan. Jarang kita minta berdoa buat apa? Buat akhirat. Sehingga Allah turunkan ayatnya, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini ayat sebelumnya, ayat 200. Ya kan? Mana kata ayat ini orang tuh berdoa nggak ada yang nyinggung tentang akhirat.
Mereka kalau berdoa buat dunia, buat dunia, buat dunia begitu. Sehingga Allah itu mencela kalau ada orang berdoa hanya untuk dunianya saja. Maka kata Allah akhirnya turun apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus dua-duanya. Jadi kalau kita minta berdoa, dua-duanya kita apa? Kita bawa. Kenapa nih Allah sangat menekankan ketika kita berdoa, bukan hanya dunia saja yang kita minta, tetapi juga akhirat kita prioritaskan, kita utamakan. Karena katanya di dunia itu adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan sementara. Buktinya kemarin menantunya saja Ulfa itu berapa umurnya? Ya kan? Sangat belia gitu ya, sangat muda. Jadi kalau umur Dani udah 70 udah 68. Sehat juga. Kita belum tentu sampai segitu ya. Nah, Guru Dani masih sehat. Mudah-mudahan kita umurnya panjang. Ya. Nah, jadi dunia itu cuma sesaat, cuma sedikit, cuma sebentar kita hidup di dunia. Bahkan kata Allah katanya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tetapi kamu kata orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal bagi kamu. Jadi Bu, bisa jadi Bu, orang kalau berdoa ini hanya minta dunia, itu tidak ubahnya seperti orang kafir. Orang kafir itu kan ya memang kehidupannya buat apa? Di dunia. Makanya tidak mustahil kalau ada orang berdoa hanya minta dunia saja, maka dia seperti orang kafir. Ya, padahal akhirat itu kata Allah khairu wa abqa. Dia itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan Ibu sekalian, kata Nabi ini, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Rasulullah, Bu, dunia itu seperti kamu mencelupkan jari kamu ke dalam air laut. Ya Bu ya, bukan air gelas. Kan air gelas sedikit. Kalau air laut apa tuh? Banyak. Kamu celupkan jari kamu ke dalam air laut, kemudian kamu angkat lagi tuh, berapa yang mampir di jari kita itu air? Ya kan? Ganteng. Ya. Ya. Saya ulangi lagi Bu ya. Jadi dunia itu gambarannya seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam air laut, kemudian kita angkat. Berapa banyak tuh yang mampir, yang nemplok air di dalam jari kita? Segitu tuh dunia. Sisanya apa tuh? Air laut yang banyak, itulah akhirat. Maka terkadang kita hanya mengejar air yang nempel di jari, tapi kita melupakan air laut yang begitu luas. Itu gambarannya. Ya Bu ya, karena itu Bu sekalian, orang pengen hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, kuncinya tadi ini, doa ini jangan pernah ditinggal. Nah, makanya kemarin waktu materi ini Bu saya sampaikan di Islamic Center, waktu saya berkhutbah itu, Ketua Basnas Kota Bekasi selesai sholat Jumat nyamperin saya. Kata beliau, ini kata Ustaz, pernah saya dulu ditanya sama guru saya di pesantren. Kata dia, kamu kalau berdoa minta apa? Ya minta biar saya sukses, minta biar punya rumah tangga sakinah mawaddah rahmah ya, minta biar apa? Anak-anak semuanya sukses, minta biar punya mobil gitu ya, minta ini gitu. Kata dia itu sama dia, kenapa kamu nggak pernah minta sama Allah supaya kamu tuh dijauhkan dari sifat jelek kamu? Kadang kita pun lupa, kita kan pasti punya sifat jelek, ya kan, sering ngomongin orang,
ya kan, sering hasut orang, Sering selfie. nah, sering dengki gitu ya sama orang, sering juga pokoknya sifat jelek kita tahu tuh. Kenapa kamu tuh nggak pernah berdoa, ya Allah jelek apa, jauhkan saya dari sifat-sifat jelek saya, ya Allah jauhkan saya dari sering ngomongin orang. Kamu lihat kalau akhirat itu ke atas. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, sering ngaji, sering berbagi, sering nyumbang, itu kita iri. Tapi kamu harus lihat masalah dunia ke bawah. Kalau hari ini kita bisa sehat Bu ya, itu udah nikmat yang paling besar dibanding orang-orang pada sakit. Kalau hari ini kita masih bisa makan, berarti kita lihat ke bawah masih banyak orang yang tidak bisa makan. Kalau hari ini kita masih rukun sama suami istri, masih banyak orang yang hidupnya berantakan. Hari ini kita bisa di puncak. Nah itu ya, hari ini kita bisa di puncak, orang-orang boro-boro Pak, beli beras aja kagak punya ya. Itu makanya bersyukur Pak ya. Itu ciri-ciri ya. Makanya kalau hati kita lega, hati kita senang Pak, itu tanda-tandanya orang udah senang aja. Ya kan, makanya kalau bahasa orang kamu Pak, udah jangan masukin hati, nah gitu kan, jangan pikirin gitu. Nah karena di sini sumbernya yang membuat kita jadi apa tuh? Kagak senang, gak bahagia. Kemudian ciri yang kedua, orang itu bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah al-azwaj as-solihah. Ketika orang itu memiliki pasangan yang soleh dan solehah, suaminya soleh, istrinya solehah, udah jonjon. Mana Pak Soleh? Nah, soleh dah. Pasti Soleh itu pasti. Beruntung itu ya. Iya. Beruntung banget Pak. Beruntung suami soleh ya. Nanti Mas Akja bisa tambahin Najmuddin soleh. Gitu. Berapa banyak Bu orang ketika suaminya tidak soleh, akhirnya hidupnya di keluarga aja tiap hari berantem. Itu banyak sekali. Itu di dunia aja udah berantem, udah nggak bahagia. Pulang suami atau istri berantem dan lain sebagainya. Nah, bertempur kayak berantem ya. Artinya, atau mungkin banyak suami-suami di sana selingkuh, atau istri-istri di sana selingkuh. Itu udah nggak ada kebahagiaan. Jadi ketika orang bahagia itu ketika dia punya pasangan yang soleh dan solehah, dan itu berat untuk kita ciptakan. Takbir. Nah, Oh, Akbar. kayaknya curhat itu takbir. Berarti jadi yang namanya soleha. Iya. Ini aja tuh maunya. Kalau nggak ditambahin namanya solehah gitu ya. Dan sekarang tadi Bu, itu berat, menciptakan pasangan yang soleh dan soleh itu berat, ya kan? Kadang sering kita dengar kan, istri mau ngaji aja Bu, susah. Kalau sering dengar ini, istrinya mau haji, nih istrinya dapat haji, jatah haji dari emaknya, itu ada suami yang tidak mengizinkan, akhirnya berantem. Iya, ada yang berantem. Padahal saya katakan, saya sering sampaikan kalau di radio, kalau dia punya suami yang soleh Bu, suami yang soleh, apalagi itu perkara wajib, hanya satu suami bilang, silakan mah, ini memang rezeki kamu. Kamu mungkin yang dikasih kesempatan duluan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kamu. Jadi nggak ada yang namanya pertengkaran. Nah, gengsi itu kan, gengsi. Kayaknya saja masa curhat itu. Nah, memang saya katakan tadi itu berat. Dia berat memiliki suami atau istri yang soleh dan soleh. Karena itu saya baca. Akhirnya Bu, secara hukum bolehkah istri pergi haji pertama yang wajib buat dia tanpa izin suami? Nah, itu pertanyaannya kan? Dalam Islam boleh, boleh, karena dia melakukan yang wajib. Kalau perkara wajib, perintah Allah yang wajib tanpa izin suami, apapun itu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, gitu kan? Haji itu nggak perlu izin suami. Maka saya katakan tadi, ya, kalau suaminya soleh, udah pasti kata-kata cuma satu, silakan mah lakukan. Kadang-kadang Ustaz jadi bisa
Udah gue cerai bukan jangan lu doang sama lu. Merah. Kamera pesannya kamera no. Ada itu sek. Iya. Emang begitu ada. Akhirnya karena dia tidak soleh, dia lepas. Iya. Bisa daripada Dah gitu. Dari soleha. laki yang gitu. Dari soleha tuh sejam. Laki-laki gue kata Soalnya. Nah itu yang saya katakan tadi, menciptakan pasangan yang soleh dan soleha itu berat. Makanya kenapa orang itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, karena tadi dia punya memiliki istri yang soleh dan soleha. Kenapa berat juga? Karena menyatukan dua karakter yang tidak sama, menyatukan dua pengalaman ilmu yang tidak sama, ya kan? Makanya penting ketika orang menikah itu, kalau dalam bahasa fikih itu sekupu, ya sekupu, sepadan gitu. Sepadan apanya? Sepadan agamanya. Makanya kenapa juga pakai Nur Ali kalau bisa lu waktu nikah tuh anak PPA Putra sama PPA Putri gitu ya. Kenapa dibeliau begitu? Itu tadi sepadan, sepupu. Karena secara amalia ibadahnya sudah sama. Belum dapet kita itu. Belum dapat sebenarnya. Kan begini ya. Kan ada juga nih, kalau ada mama istrinya dari mana gitu, akhirnya ketika dia ibadah, itu suaminya ibadah, nggak sama sama paham ibadah istrinya. Di situ tuh udah bertengkar ya. Udah matching. Nah iya. Umpamanya yang satu istrinya pahamnya kunut, lakinya nggak kunut. Nah itu dia berantem. Padahal itu hal-hal perkara yang kecil. Nah itu yang tidak sepadan tadi. Itu dia tidak mencirikan sebuah tidak kebahagiaan. Makanya penting banget untuk menciptakan al-azwaj as-solehah, keluarga yang apa tuh? Pasangan yang soleh dan soleha. Soleh. Ciri yang ketiga, nah hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Ciri yang ketiga itu adalah ketika dia memiliki al-amwal al-mubarak, dia punya harta yang berkah. Ya kan? Karena harta yang berkah, harta yang bersih, itulah yang mengantarkan dia nanti masuk ke dalam surga. Iya. Karena kalau ada satu biji kurma atau satu buah kurma yang kita makan, kemudian dia tidak halal, itu yang menghalangi orang itu nggak masuk surga. Walaupun nilai ibadahnya banyak, ya, nilai ibadahnya banyak, puasanya rajin, sholat malamnya rajin, tapi ada satu butir kurma yang dia makan tidak halal, itu mengekat dia, pintu surga tertutup. Nah, itu penting juga. Ya, berhati-hati ketika kita mengkonsumsi sesuatu, karena dia penghalang, termasuk penghalang doa. Jadi doa kita, kenapa sih sampai hari ini doa saya yang ini belum dikabul, ini belum dikabul, banyak doa-doa yang belum Allah kasih. Mungkin salah satunya adalah ada makanan sekecil apapun yang tidak halal, itu yang menghalangi doa kita lambat atau tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat, ketika orang itu bahagia dunia dan akhirat adalah al-aulad al-abror. Ketika dia memiliki anak-anak yang soleh. Ini pasti dialami semua sama ibu bapak. Ya. Siapa yang soleh? Punya soleha. Nah, nggak punya soleha, soleh doang ya. Jadi anak itu bu, itu sudah menjadi ciri kebahagiaan. Coba dah. Nggak tahu saya doang apa ibu semua ya. Kalau anak kita bader, kita pulang-pulang, bocah pulang deh itu. Ngomeli. Di situ dia udah kelihatan begitu udah kagak bahagia. Ya kan? Iya. Bukan orang nggak sadar ya. Iya. Bahwa itu ciri-ciri kebahagiaan. Jadi memiliki anak yang soleh itu sudah sebuah kebahagiaan. Jangankan anak kita, bu. Kita melihat anak orang aja soleh. Ya Allah, pengen banget kayak gitu tuh. Udah seneng kita kan. Makanya apalagi kalau apa yang nauzubillah anak kita mamanya narkoba atau apapun bentuknya ya, itu udah tanda-tanda sebuah ketidakbahagiaan. Dan dia tidak akan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Dan ini saya katakan tadi berat untuk menciptakan anak yang soleh, anak yang baik-baik, berat menciptakan keluarga yang soleh dan soleh. Maka tugas kita, makanya kata Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tugas kita. Pokoknya sekarang tugas kita berdoa, terutama buat ibu-ibu nih, ya kan? Makanya saya kadang-kadang kalau di rumah lihat anak ya, apalagi anak saya lanang atuk, saya sering bilang ibaratnya kayak megang lindung.
licin betul ya, pergi ke sana gitu kan, susah dibilangin begitu ya. Ya udah ibunya doa. Bahkan kalau almarhum kayak Haji Marzuki no, yang hafiz itu ya, mono yang di Kerangkeng. Kerangkeng sono, ya kan? Itu beliau punya anak tuh 5, 4 yang hafiz dan hafiz, 1 yang tidak hafiz. Kerjaannya nih si ibu tadi itu, ya kan? Ketika saya datang ke sana saya wawancara itu, setiap hari, bukan setiap hari, dia selalu mempuasakan hari kelahiran anaknya. Anaknya 5 bu, seminggu 5 hari puasa. Sehari anak kelahiran dipuasakan. Kemudian yang kedua, kalau anaknya ada hajat, anaknya lomba nih kayak di Sangsur itu yang lomba internasional ya ke Mekah itu, sepanjang dia dalam perlombaan setiap hari puasa. Karena menginginkan apa? Anak yang abror lagi, anak yang baik. Jadi harus ada energi, harus usaha. Kita pengen punya anak baik. Dan yang ketiga, nggak pernah berhenti dia berdoa. Berdoa buat putra putrinya. Kenapa bu sekalian? Karena doa ibu 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah dibanding doa bapaknya. Kenapa Nabi bilang, siapa yang paling kamu hormati? Ibumu, gitu kan? Siapa lagi? Ibumu. Sampai Nabi 3 kali bilang. Artinya bahwa doa seorang ibu itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa bapaknya. Doa istri juga ya. Nah, doa istri. Doa istri maksudnya ya. Nah karena itu kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tugas kamu pun berdoa aja udah. Berdoa minta. Begitu kan? Makanya beruntung orang yang sampai hari ini masih punya ibu, masih punya orang tua. Karena disitulah letak mustajabnya doa dan segala kebutuhan kita. Maka di sini di tafsir ini ceritakan ada seseorang waktu itu dari Yaman gendong ibunya pergi haji. Ya kan? Sampai ketemu Nabi, ya Rasulullah, semuanya ibu saya pergi haji saya gendong, kecuali dia ke kamar mandi buang hajat sama sholat yang tidak saya gendong. Makan saya suapin. Apakah bakti saya sama ibu saya terbayar? Belum terbayar. Ya kan? Kenapa? Karena doa ibu kamu itu yang sangat mustajab. Ya ibu-ibu ya, dia udah besok kapan aja waktu-waktu yang mustajab, udah angkat tangan, berdoa aja buat putra putrinya. Kan kalau putra putri kita apa? Berhasil ya bu ya, ya berhasil, pasti itu menjadi qurratu a'yun, kita senang. Mungkin ibu-ibu yang sudah menghadiri wisuda anak senang nggak tuh? Ya senang. Baru wisuda doang, belum sampai sukses, kita udah betul senang. Nah, tapi bagaimana ketika anak kita sekolah bantut gitu ya, baru daftar sono 20 juta, pindah sebulan lagi ada 10 juta, apa yang kita rasakan? Lu ngabisin duit 20 ya, gitu kan? Nah itu tanda-tanda sudah tidak bahagia. Makanya kebahagiaan tadi itu ciri-cirinya sudah nampak bu ya. Atau mudah-mudahan ibu sekalian, kapan saja, di mana saja, terutama di waktu-waktu mustajab, yang kita minta sama Allah adalah terus kita berdoa. Karena tidak ada doa yang tidak dikabul. Ya kan? Bahkan kekuatan doa itu kata Nabi, la yuraddul qadha illa bidu'a. Sesuatu yang Allah sudah putuskan buat kita itu buruk mamanya, tapi karena kita berdoa, maka itu akan berubah. Jadi ada orang pun dizolimin, ya kan, waktu itu dia dirampok, ya kan, ceritanya begitu, dirampok, habis dirampok mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, si tuan rumahnya, tolong beri waktu saya buat sholat. Nanti setelah saya sholat, silahkan kamu bunuh saya. Akhirnya orang itu sholat, terus berdoa. Selesai berdoa, orang yang membunuh itu sudah dibunuh duluan oleh malaikat. Nah itu kekuatan. Pada waktu itu bu, itu udah ibaratnya udah dekat banget itu kita mau mati, mau dizalimi oleh orang. Maka betapa penting, betapa kuatnya itu doa. Jadi kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu, dia akan merubah sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin.
Ya, jadi kalau Allah sudah, kalau kan ada takdir, ada qada itu Bu ya. Kalau takdir itu Bu, namanya usaha kita. Pinter, cerdas, geblek, kaya, miskin, nah itu takdir. Artinya dari kita. Jadi kalau kita pengen kaya, pengen miskin, ya itu dari kita. Pengen pinter, pengen geblek, ya dari kita. Masih ada usaha kita namanya takdir. Tapi kalau qada itu udah ketentuan Allah, ketika turun kita nggak bisa nolak. Itu namanya qada. Pesek. Nah, apa? Pesek. Pesek. Ya kan? Bang sama yang pesek, Pak. Nah, itu qada namanya qada Allah ya. Jadi sesuatu yang Allah sudah turunin, kita nggak bisa menolak. Nah, qada Allah aja ini Pak bisa berubah hanya dengan kekuatan doa. Nah, bisa berubah. Maka tugas kita kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tugas kamu hanya minta kepadaku. Nanti aku yang akan menjawab segala permintaan kamu. Minta aja, kita nggak mau. Apalagi apa? Memberi, ya kan? Enakan beri, tapi enakan minta. Enakan minta kan gitu kan. Orang kalau diminta rada-rada pelit, ya kan? Coba pada punya saudara. Hari ini minjem 100.000, 2 hari datang lagi minjem, masih kita kasih, 3 hari minjem, mau paling 20 kok. Iya, coba dah, masa itu gitu nggak? Ya kan? Beda, nggak beda gitu. Itulah manusia, Pak. Makanya kamu jangan pernah bergantung dan minta sama manusia, karena manusia punya keterbatasan. Ya kan? Tapi kalau minta sama Allah tidak pernah ada batasannya, karena Allah lah Maha Kaya. Makanya Allah tuh benci kepada orang yang tidak mau minta. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak mau minta kepadaku, aku benci sama orang itu. Ya kan? Kalau kita sebaliknya, kalau orang minta sama kita mulu, kita benci sama orang itu. Ya kan? Iya. Minta mulu kerjaan lu gitu ya. Gitu kan? Padahal itulah sifat Allah dengan sifat kita yang berbeda. Kalau Allah semakin dipinta, maka Allah semakin senang. Tapi orang yang jarang-jarang minta sama Allah, Allah tuh benci sama orang itu. Nah, karena itu tugas kita saya katakan tadi adalah mintalah. Selama kita masih dikasih umur panjang, masih dikasih sehat, masih dikasih kesempatan hidup. Dan hidup kita nggak tahu nih, apa besok, apa lusa, apa tahun depan, ya kan? Apalagi yang muda-muda sekarang udah jalan duluan. Ya muda-muda Bu ya, bukan yang tua-tua. Iya, yang muda-muda jalan duluan. Kalau yang tua-tua jalan depanan. Jalan depanan. Iya, sekarang yang muda-muda udah jalan. Ya kayak Ustaz Rajudin itu Bu ya, 48. Ya untuk menghormati tuan lo dah jalan. Emang orang tua gitu ya. Berarti Pak Madi udah tua nih. Nah, para bapak ibu sekalian, karena itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan buat putra putri kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tentunya biar bisa ketemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yaghfir Fatihah. Amin. Wa bisiril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifallah. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya manal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya manal khaifin najina mimma nakhaf. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.